boleh berkumpul kembali di pelajaran kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Pada saat ini kita akan masuk ke materi peranan Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, terlebih dahulu kita menaikkan satu lagu pujian. Habis itu nanti setelah kita menaikkan satu lagu pujian, Bapak minta salah seorang dari antara Anda, ya, langsung untuk bersedia untuk memimpin ibadah pembelajaran kita melalui doa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hadapan kawan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah satukan kami di sini sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di sini. Tuhan, saat ini kami akan masuki pembelajaran, karena Engkau berkati pembelajaran pada hari ini agar dapat berjalan dari awal pertengahan ke akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Anda. Silakan duduk. Dengan lagu pujian yang sudah kita dengarkan dan sudah kita nyanyikan bersama-sama, bahwa hidup ini adalah kesempatan, ya, yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi setiap orang. Demikian juga dengan hubungan dengan materi kita, ya, yang berjudul dengan peranan Allah dalam kehidupan keluarga. Dari kompetensi dasar kita, yang pertama mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Memahami peran Allah, bersaksi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarganya. Dan indikatornya yang mau kita capai dari materi pembelajaran kita ini, kita menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, menguraikan fungsi keluarga, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga, memahami peran Allah, dan juga kita menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi kita, ya, tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga, ya. Lalu dalam tujuan pembelajaran ini, melalui kegiatan pembelajaran kita dengan problem machine learning ini kita mampu menjelaskan pengertian fungsi keluarga dan mengungkapkannya, serta mengemukakan, memahami dan menganalisis, ya, secara kritis masalah yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Banyaknya perceraian, ya, yang terus meningkat. Nah, ini bisa kita nanti kita saksikan video. Ayo coba bersama sebentar. Sebentar Bu, aku lagi asik-asikan main game nih. Ini si ibu manggil-manggil terus, malas aku. Kenapa? Ya, jadi sudah kita sama-sama menyaksikan video, walaupun video animasi dengan judul "Hormatilah Ayah dan Ibumu". Nah, sebelum kita menyampaikan atau Bapak bertanya tentang pesan
yang kamu temukan dalam video tersebut, kira-kira apa masalah yang terjadi di dalam video itu? Apa, Jelika? Suaranya kurang kuat. Anaknya membantah orang tuanya. Anaknya membantah orang tuanya. Lalu masalah apa yang ada di dalam itu sehingga anak itu membantah orang tuanya? Kira-kira apa penyebabnya? Karena anaknya terlalu kecanduan internet atau game, jadi dia malas dan mulai membantah ke orang tuanya. Iya, kecanduan permainan game, gadget dan lain sebagainya, ya, sehingga dia lebih mementingkan itu daripada membantu orang tuanya. Nah, kira-kira pesan yang bisa kita temukan dalam video ini apa? Sama kayak yang diomongin Alden, kita memang kadang kesel kalau misal atau disuruh orang tua, dinasihatin orang tua, kadang kita suka kesel, tapi karena menghormati dan taat sama orang tua itu adalah perintah Allah, jadi kita harus tetap menghormati dan taat kepada orang tua. Ya, ada yang bisa menambahin? Ya, Erika. Karena perintah menghormati orang tua itu adalah perintah pertama yang disertai janji. Kita bisa lihat dari kitab Efesus 6 ayat 21, yang isinya hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Iya, ya. Terima kasih atas tanggapannya. Dan inilah pesan yang kita temukan. Karena dalam kehidupan keluarga kita tidak bisa, ya, bergerak atau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kedua orang tua kita. Ini harus kita ingat. Lalu bagaimana pendapat kita? Ya, ketika kita mengaitkan dari apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan, apa pendapat kita atau pendapat Anda tentang peran Allah dalam keluarga? Siapa bisa memberikan tanggapan? Pendapat saya tentang peran Allah dalam keluarga saya rasa selama 1 tahun ini Tuhan membantu saya dan keluarga saya banyak hal. Jadi menurut saya peran Tuhan Allah itu sebagai perisai keluarga, sebagai memberi berkat dan kesenangan seperti disampaikan oleh Johannes tadi. Gitu Pak. Oke, ya. Jadi bahwa peranan Allah itu benar kita rasakan dalam kehidupan kita adalah sebagai pemberi berkat, pemberi sukacita, ya, dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua selalu memberikan hal itu kepada kita. Bahkan ketika kita selalu melakukan kesalahan, orang tua juga tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dan arahan dan kata maaf kepada kita selaku anak-anaknya. Nah, kita akan masuk ke materi, ya, tentang pengertian keluarga. Keluarga adalah kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil, ya. Yang paling kecil, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, pernikahan atau adopsi. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam suatu ikatan pernikahan. Lalu ini materi yang sudah kita sampaikan. Bapak minta kepada Ananda untuk berdiskusi sejenak untuk mengerjakan soal ini, ya. Setelah itu Anda mengerjakan, mohon kepada Ananda untuk mempresentasikan atau menyampaikan, ya. Ini kelompok A, kelompok 1, ya, Johannes, Alden, Melin, Rika, dan Arela. Ini kelompok 1. Dan kelompok 2, Jelika, Natali, Dennis, Immanuel, dan juga si Magdalena. Shalom teman-teman, selamat pagi. Shalom. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan
hasil diskusi kita tentang peran Allah dalam berkehidupan keluarga. Peran Allah dalam kehidupan keluarga dalam menuju nilai Kristen itu ada 3. Yang pertama yaitu memberi berkat. Berkat Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan Allah adalah menjadikan manusia untuk hidup yang lebih baru. Pertama itu memberi berkat berupa kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan kecukupan. Yang kedua memberi pengampunan dan membaharui menjadi manusia baru. Contohnya orang tua memberikan kesempatan kepada anak yang melakukan kesalahan. Demikian presentasi dari Pak Kami. Bila ada yang bertanya saya persilakan. Contoh tindakan mewartakan cinta kasih kepada sesama seperti yang diajarkan oleh Allah. Izin menjawab dari pertanyaan adalah contoh tindakan mewartakan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menyayangi sesama manusia, saling tolong menolong jika ada saudara kita yang kesusahan atau sesama kita menolong tanpa mengharapkan imbalan. Oke, terima kasih. Pada kelompok 2 kita berikan A+. Ya, sebelum Bapak mengambil kesimpulan, apa dari materi kita ini, siapa di antara kita yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari saat ini? Ya, silakan Erika. Kesimpulannya itu kita sebagai keluarga Kristen, keluarga yang diberkati harus menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Tetap percaya akan Tuhan dalam masa suka, duka, sedih, senang, karena Tuhan tidak akan membiarkan anaknya dalam kesukaran. Ya. Ada lagi? Ya, Yohanes. Kita sebagai keluarga Kristen harus menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga dan menjadikannya sebagai pedoman hidup agar kepribadian kita dan perilaku kita mencerminkan keluarga yang penuh akan cinta pada Allah. Iya. Oke. Salah satu minta mungkin pada Denis bisa memberikan refleksi dari materi kita ini. Pada Denis, Bapak persilakan. Di materi ini kita dapat bahwa keluarga Kristen itu keluarga yang mengasihi sesama anggota keluarga. Untuk diri saya bersyukur karena terlahir dalam keluarga yang saling mengasihi, mensupport antar sesama anggota. Kemudian jika saya salah, saya ditegur dengan baik, tidak dengan kekerasan. Ya, terima kasih kepada Denis yang telah memberikan refleksi kepada kita. Ya, sekali lagi intinya sebagai refleksi dalam diri kita atau yang kita ambil pelajaran daripada saat ini sebagai peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sebagai orang Kristen kita harus mampu ya mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Sekali lagi, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, ini keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian, ya, anggota keluarga secara holistik. Ya. Ya, demikian materi kita saat ini. Ya, minggu depan kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani terhadap peranan keluarga dan juga dalam pernikahan Kristen. Saya berharap kepada Ananda untuk materi minggu depan mohon mempersiapkan dirinya dan membaca terlebih dahulu buku pegangan yang kita miliki atau buku bacaan yang mendukung dalam pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama kita berikan A+ untuk kita masing-masing. Dari materi ini atau sebelum kita beranjak dari ruangan ini untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya berharap kepada Immanuel untuk memimpin kita di dalam doa menutup materi kita atau pelajaran kita saat ini. Pada Immanuel, Bapak persilakan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah selesai melaksanakan pembelajaran yang diberikan oleh Pak Slamet dari awal hingga pertengahan sampai akhir. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan selesai dan kami akan meninggalkan tempat ini. Berkati kami, sertai kami dimanapun. Terima kasih Tuhan, amin. Amin.